Halo teman-teman Momike semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak teman-teman Momi pada bulan Mei 2020, Momi telah mengupload video cara buat pupuk cair super mudah dengan menggunakan ember yang besar, yaitu 80 liter yang embernya warna merah tuh. Nah, itu ternyata 5 bulan aja udah habis teman-teman ya. Ternyata kepake banget sama Momi. Kupikir bisa untuk setahunan Momi bisa survive dengan POC itu, ternyata 5 bulan aja udah habis. Nampak aku harus perlu menambah ember satu lagi sepertinya ya. Oke deh. Nah, kali ini video ini Momi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum terjawab di komen-komen yang ada di cara buat pupuk cair super mudah itu ya. Silakan kalian simak dari awal sampai akhir supaya insya Allah tidak akan ada pertanyaan lagi seharusnya ya. Ya, kalau ada yang masih bingung silakan ditanyakan lagi di kolom komentar ya. Momi akan mencoba jawabnya satu persatu. Oke, halo Kimi dan Nal. Kalian inget kan ini POC ya? Ember yang pernah 4 bulan yang lalu kita buat ya. Ternyata cuman bertahan sampai 4 atau 5 bulan ya si ember 80 liter ini untuk menghidupi, menutrisi menutrisi tanaman-tanaman Momi yang ada di atas ya. Nanti. Nah, ternyata ini udah habis banget ya guys. Sekarang kita mau lihat kondisinya. Ayo sekarang dibuka. Oh, I know that. Oh my god. Coba kamu sekarang masukin kepalanya, maksudnya cium kondisi. Oh, ada apa? Ada yang terbang-terbang? Iya. Kamu ya cepetan. Cium. Oh, itu kayak nyamuk. Itu kayak Nah, sekarang kita lihat. Nah, inilah teman-teman ya. Jadi sudah tersisa ampasnya doang. Ya, sebenarnya masih ada sih air-airnya dikit ya. Dan suasananya kok masih ada anget-angetnya juga tetap ya, walaupun sudah berapa 4 bulan apa 5 bulan lah Momi tulis kalau di bawah tersarat. Terus ini, nah ini kok banyak yang terbang-terbang. Ini pernah soalnya suatu waktu ini kuku buka gitu, aku lupa nutup gitu. Nah, ini ada yang terbang-terbang. Kayak lalat buah sih ya, bukan lalat hijau, bukan lalat apa. Dan di situ coba kita lihat, nggak ada belatung ya kayaknya ya. Coba aku iniin dulu, aku zoom dulu. Coba ada yang gerak-gerak gitu ya? Iya. Oh, banyak cacing ya? Hah? Iya deh. Iya ya. Ternyata banyak cacingnya guys. Ini kamu lihat di kamera ini. Tuh, ya. Iya, banyak yang gerak-gerak. Oh, jangan-jangan ini jentik nyamuk. Coba, jentik nyamuk atau apa ya? Coba Jentik nyamuk itu gede banget, itu kelihatannya udah kayak mau. Gimana? Kok takut sih? Yang kecil kok takut sih sama POC. Ini pupuk organik cair. Kita tuh ngeliat ada makhluk apa. Sudah 4 bulan loh ini ya. Harusnya udah terurai sempurna. Tapi kok kayak tadi ada uget-ugetnya. Karena Momi pernah membiarkan terbuka, jangan-jangan ada nyamuk bertelur di situ. Siapa yang berani ngambil 1 gelas? Enggak. Kamu ya? Itu banyak yang gerak-gerak. Banyak yang gerak-gerak. Ya udah kita ambil sekarang ya. Nah, Kimi, coba bau apa? Baunya busuk banget atau gimana? Enggak, cuma lembab. Lembab, bau lembab. Oh, apakah itu bau lembab? Sekarang kamu coba bau apa? Soalnya kalau bau kata adeknya. Kalau Momi itu karena Momi udah jatuh cinta sama sampah-sampah ini, terasanya ya bau enak-enak aja ya. Coba aku cium dulu. Ya, bau-bau busuk pisang gitu sih. Oke, Momi mau ambil teman-teman untuk sampel apakah itu yang gerak-gerak. Oh, ini ya teman-teman. Tuh, putih-putih gitu. Tuh, apa ya? Itu apa ya? Tapi ini selama ini Momi tetap siramin. Ini mah bayinya nyamuk lagi. Bayinya nyamuk gak putih. Nggak putih. Jadi apa dong ini? Gak tahu. Ya aku nggak tahu lah ya. Pokoknya inilah kondisi ketika sudah 4 bulan tuh masih ada yang begini-begini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Aku juga kayaknya nih ada hubungannya ya. Mungkin dia larvanya yang lalat-lalat yang sudah terbang-terbang ini teman-teman ya. Dan ternyata dia bisa survive di air gitu ya, di air asam ya. Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Kabur.
Ya udah, yang ini tetap disiramkan ke tanaman ya. Jadi kalau kalian mau nanya, ini nih bahaya nggak dimasukin ke tanaman lah? Selama ini aku siram kayak gini, aku malah nggak sadar ternyata ada begininya ya. Ya mungkin bagi ya udah, berarti ini terbukti ya kalau misalnya pupuk organik cair itu ya beginilah, kita mau nggak mau harus bekerja sama sama makhluk-makhluk yang kayak gini teman-teman. Kemungkinan karena Momi lupa ya nutup tutupnya itu, ya nggak apa-apa. Momi sih nggak jijik ya, nggak tahu kalau kalian jijik nggak ngelihat kayak gini. Wah katanya kata Momi kalau buat POC nggak kenal makhluk-makhluk kayak gini ya, ternyata ada ya. Ternyata ada teman-teman. Ya udahlah, aku sih nggak jijik dan itu tetap aku kasih ke tanamanku ya. Oke teman-teman, hari ini Momi mau mengadakan tanya jawab ya, tanya jawab mengenai pupuk organik cair yang tadi ya. Nah Momi mau menjawab. Nah yang pertanyaan yang kalian ajukan ke video pupuk organik cair super mudah ala Momi itu diwakilkan oleh anak-anak ini. Nah, anak-anak ini akan mempertanyakan pertanyaan yang kalian tanyakan ke Momi. Nah, Momi akan menjawabnya ya. Oke, kita mulai sekarang. Pertanyaan pertama. Apakah sampah organik bisa dimasukkan? Apakah sampah organik bisa dimasukkan terus-menerus setiap hari? Sebenarnya tidak ada larangan kalau kalian mau masukin sampah organik terus-menerus setiap hari. Misalnya kan dari dapur kalian produksi sampah buah-buahan busuk atau sisa-sisa masak, itu sebenarnya nggak apa-apa kalian masukin tiap hari. Cuman kalau menurut aku ya gimana ya, lebih mending dalam satu hari itu kalian masukin banyak-banyak sampah ya. Itu mungkin aku sampai mulung gitu kan, mulung keluar nyari kulit pisang dari abang gorengan, terus sampah-sampah buah dari abang-abang rujak atau apa. Jadi aku pengennya malah sehari itu aku masukin, habis itu udah lupain. Paling nggak ya beda 3 hari 2 hari masih oke lah. Karena apa? Karena sampah yang baru dimasukin nanti takutnya mengulang lagi proses fermentasinya. Apakah harus menunggu 2 minggu baru bisa dipakai POC-nya? Malah tidak harus ya. Kalau 2 minggu itu menurut Momi terlalu singkat. Jadi lebih baik semakin lama maka semakin baik. Karena nutrisi yang ada di sampah organik itu semakin lama pasti akan semakin keluar ke airnya. Nah, airnya itu kan yang akan kita gunakan sebagai untuk menutrisi tanaman-tanaman kita yang ada di kebun kita. Nah, maka Momi ucapkan lagi, semakin lama maka semakin baik. 3 bulan, 4 bulan baru dipakai malah semakin top, Marco top. Mengapa POC saya bau busuk? Bahaya nggak untuk tanaman? Pupuk organik cair yang berbau busuk tidak berbahaya sama sekali untuk tanaman. Tanaman suka yang bau-bau busuk itu. Manusianya aja yang kelengar ya, nyium baunya ngocar-ngacir. Itu kayak anaknya Momi kan, begitu dihadapin POC langsung ngacir. Kalau bisa kabur sejauh-jauh mungkin ya. Jadi tanaman sangat menyukai ya. Jadi kalau kalian itu ngelihat YouTube-nya orang-orang bule buat POC, mereka nggak nyebutnya POC ya, pupuk organik cair, enggak, mereka nggak buat itu, tapi mereka tuh ngomongnya seringnya tuh komposti atau ya pokoknya air bernutrisi lah. Mereka nggak pernah nyebut POC, pupuk organik cair itu kan istilah orang Indonesia aja. Lihat deh, mereka itu nggak pakai EM4, mereka itu bener-bener cuman nyemplungin aja semua rumput liar, semua buah-buahan busuk, semua tuh masukin ke air, that's it. Bahkan aku pernah lihat ada video YouTube orang bule yang melakukan permaculture garden itu. Making hot compost is this really stinky manure and weed too. So we use comfrey, nettles, dandelion. We use our chicken poo, usually the sloppiest of the chicken poo. Dia nya apa, kotoran ayam ya kalau nggak salah, itu dimasukin aja di situ. Jadi kotoran binatang juga dimasukin ke situ. Jadi airnya kebayangkan, mana mungkin bau wangi ya kan. Kalau kita, sedangkan kita orang Indonesia selalu ditekankan selalu harus pakai EM4, harus pakai gula merah supaya baunya kayak tape. Padahal enggak teman-teman ya. Enggak. Jadi sekali lagi, tanaman suka sekali dengan yang bau busuk itu gitu. Mengapa ada belatung? Bahaya nggak untuk tanaman? Mengapa di pupuk organik cair ada belatung? Itu karena ya ternyata mereka hadir juga ya. Jadi untuk awal-awal itu pada saat sampah organik kita belum seutuhnya terurai, mereka tuh ternyata hadir juga di permukaan pupuk, di permukaan sampah-sampah yang masih agak terapung-apung, nggak tenggelam di dasar airnya.
ya nggak apa-apa, itu nggak bahaya ya. Jadi bau busuk, ada kehadiran belatung, itu nggak bahaya. Itu hanya menandakan fermentasinya ya belum selesai mungkin. Jadi makanya kataku 2 minggu itu menurut Momi masih kurang. Jadi lebih baik sebulan ke atas lah gitu. 3 bulan malah lebih baik. Tapi kalau kalian nggak sabar, ya sebulan aja. Toh Momi 2 minggu udah Momi pakai sih. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, sebulan ke atas deh ya. Boleh nggak pakai air baru sumur PDAM? Oke. Kalau kalian nggak punya sumber air selain PDAM, sebenarnya ya udahlah, terpaksa boleh-boleh aja. Cuman kalian harus ingat kalau PDAM itu ada kaporit yang mematikan bakteri-bakteri. Takutnya bakteri-bakteri yang memang sangat diperlukan untuk tanaman. Tanaman itu perlu banget teman-teman, apalagi kita bekerja sama dengan tanah. Tanah itu apa kalau nggak bakteri? Kita kerjasama sama bakteri, ya kan? Bakteri itulah yang mengubah makan nutrisi kompos ya, dirubah menjadi zat nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Jadi kalau nggak ada bakteri ya kita bisa apa ya kan? Sebenarnya Momi mau ngomong jangan pakai PDAM ya. Cuman kalau nggak ada ya gimana ya, apa boleh buat gitu ya. Nah tapi makanya Momi sangat-sangat menganjurkan ke kalian, buatlah sistem penampungan air hujan. Itu wajib banget deh ya, wajib sekali untuk kalian yang mau berkebun ya, karena kalian bisa menghemat air, kalian juga bisa memanfaatkan hadiah dari alam, dari Allah ini ya. Itu luar biasa kan potensi air hujan di Indonesia ini, sampai banjir kemana-mana. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu kan? Cuman sediakan talang air hujan, terus ada corongnya, terus taruh toren gede di situ, nggak susah kan ya? Boleh nggak ember POC tidak usah ditutup? Boleh banget, cuman kalian pasti kan nggak suka digigitin nyamuk kan, karena nyamuk pasti akan bertelur di situ, buat anak di situ. Kalian pasti banyak nyamuk nanti rumahnya kalau nggak ditutup. Itu aja sih. Dan juga ya kayak tadi kan masuk ternyata lalat-lalat buah itu kan, akhirnya dia banyak telur-telurnya yang tadi ngelayang-layang. Nah itu aja, kalian mau nggak digituin? Nah kalau nggak mau ya udah ditutup gitu. Kalau nggak ditutup nggak masalah, nggak apa-apa gitu. Apakah panen POC harus sekaligus? Ampasnya harus langsung dibuang? Panen POC dari ember 80 liter itu Momi nggak sekaligus. Waduh, kalau sekaligus susah banget. Maksudnya kita diemin selama 3 bulan kan kata Momi tadi. Semakin lama maka semakin bernutrisi air POC-nya, semakin baik air nutrisinya. Langsung dipanen selama 3 bulan itu, akhirnya dipanen, ampas langsung dibuang. Enggak ya, Momi terus terang aku 2 minggu aja udah make ya POC-nya itu. Dan itu nggak langsung sekaligus lah, sampahnya orang masih utuh-utuh gitu, sampah pisangnya ya. Dan artinya itu masih ada nutrisinya, ngapain kita buang ya kan? Ya, terus-terusan aja di situ. Ini selama 4 bulan sampah itu masih terus ada di situ, dan volume sampah alias ampasnya itu udah semakin sedikit teman-teman ya. Setelah Momi liatin tadi ke kalian kan, bayangin dulunya Momi kasih sampah itu banyak sekali kan ya, sampai 1 karung pisang belasan kilo ya. Nah kalian lihat lagi pas waktu tadi kita lihat ya, itu tuh sampahnya udah sedikit sekali. Itu bukti nyata bahwa sampah buah-buahan ya, sampah daun itu tuh 90%-nya itu air teman-teman. Jadi sisanya itu bener-bener cuma tinggal ampasnya. Nah ampasnya langsung dibuang nggak? Nanti kalau misalnya air POC-nya sudah habis, sudah kita manfaatkan sampai habis, karena Momi nggak nambah-nambahin air lagi selama 4 bulan itu ya teman-teman ya. Itu kalau sudah habis baru ampasnya dibuang, tapi bukan dibuang ke tempat sampah, dibuang ke komposter padat. Kalian bisa lihat video Momi ya, video Momi yang buat kompos dengan kontainer plastik, buat kompos dengan kompos bag. Kalian bisa buang ampas POC itu ke komposter, kompos bag atau ke komposter padat, kontainer plastik, dan apapun lah komposter yang kalian punya di rumah. Ayo. Ayo lucu tabokan. Kemanakah ampas ditaruh nanti setelah POC-nya habis? Tadi udah Momi jelasin ya, kalau ampasnya ditaruh di komposter padat atau kompos bag ya, jangan dibuang ke tempat sampah. Ya Allah, apaan sih? Kok gitu sih? Nggak bagus ah. Udah, cepetan mulai lagi. Nanya apa lagi? Kenapa ember nggak dibuatin keran supaya gampang ambil POC-nya? Oke, ember nggak dibuatin keran karena Momi nggak mau ribet nanti ke depannya. Soalnya kalau misalnya dikasih keran itu kadang-kadang
apalagi Mami langsung masukin kan itu ampas atau sampah organik itu ke dalam ember tanpa pakai saringan lagi segala macam. Nah itu tuh nanti lama-lama akan menyumbat kerannya, nanti ada masalah lagi, bocor lah apalah kerannya. Dan juga kalau pakai keran embernya berarti kita harus menaruh ember itu di atas suatu meja, mejanya kita harus buat lagi ya, biaya lagi, ogah. Yang penting enakan tradisional aja, udah ember kasih tutup udah selesai ya masalah. Terus kita pakai gayung panjang yang lengannya panjang, jadi biar kita nggak kena ke tangan, karena itu pasti baunya bisa 2 hari 2 malam teman-teman, padahal udah pakai baking soda gitu kadang-kadang ya kecuali pakai sabun yang bener-bener wangi kali ya mungkin. Jadi lebih baik tradisional aja ya, cukup ember sama itu, jadi biar nggak perlu modal meja lagi, terus modal nanti baikin kerannya lagi, udah ribet deh. Bagaimana aplikasi ke tanaman? Dosis untuk pemberian ke tanaman adalah yang perlu diingat adalah jangan sekali-kali memberikan POC itu benar-benar 100% POC dituang ke tanaman, dijamin besoknya koit. Bukannya subur tapi koit. Nah makanya karena itu pupuk organik cair harus diencerkan dengan air, yaitu minimal itu 1:10, 1 itu POC nya, 10 itu airnya. Jadi kalau istilahnya 1:10 itu artinya adalah 1 gelas POC-nya 10 gelas airnya gitu. Dan itu tuh nggak saklek teman-teman, jadi tergantung sekali dengan kekentalan pupuk organik cair yang kalian buat masing-masing. Nah apalagi kata Momi tadi kan semakin lama dibiarkan, misalnya 2 bulan, maka semakin baik, maka semakin kental pupuk organik cair itu. Jadi kalian hanya memerlukan sedikit, jadi bisa aja 1:40 ya, 1 POC untuk 40 air bisa aja ya. Itu tahu dari mana Momi kekentalannya? Lihat dari mata aja. Ini nih semua kayak hukum kira-kira aja sih teman-teman, nggak ada yang kayak aduh dosis tertentu atau apa, nggak ada ya. Apakah aplikasian ke tanaman harus dikocor ke tanah atau daunnya? nggak jelas. Udah ya udahlah sanalah. Oke, Momi mau menjawab apakah aplikasi POC itu ke tanah atau ke daunnya? Ya ke tanahnya, say. Kalau ke tanahnya itu kan ada akar. Tanaman itu mulutnya di akar. Yang minum itu akarnya, bukan daunnya ya. Momi, bagaimana supaya pupuk organik cair saya tidak bau busuk sama sekali? Karena baunya sangat mengganggu tetangga. Kalau ini Momi punya solusinya, yaitu ya nggak usah buat pupuk organik cair kalau kayak gitu ya, karena pupuk organik cair itu bukan parfum teman-teman, kita nggak sedang membuat parfum. Jadi kalau masalah busuk ya udah pastilah kita namanya bekerja sama dengan sampah ya nggak, ya udah pasti bau busuk itu udah pasti. Dan sekarang kalau berhubungan sama tetangga itu udah deadlock, istilahnya kunci mati ya, itu udah jalan buntu. Jadi lebih baik jangan buat POC ya, atau enggak buat pupuk organik cair versi kecil-kecil aja deh. Mungkin botol yang bekas-bekas air mineral yang 1,5 liter, nggak usah membuat yang sampai 80 liter kayak Momi, itu pasti baunya menyerbak ya teman-teman. Jadi intinya tidak usah membuat. Nah lo kok nggak membuat, nanti harus beli dong pupuk ya. Gimana nih tanaman-tanamanku jadinya? Ya karena bau itu tadi. Lebih baik kalian yang memang punya tetangga yang nggak suka baunya, lebih baik kalian buat pupuk yang padat aja, buat kompos padat. Itu nggak bau sama sekali, nggak akan ada yang protes teman-teman, dijamin kalau kalian buatnya benar. Unsur karbon, unsur nitrogennya pas. Insya Allah tidak akan ada yang protes ke kalian, nggak ada bau sama sekali. Karena suami Momi itu orangnya sensitif teman-teman, orangnya dia agak rapi gitu ya, kalau ngeliat kotor tuh cerewet gitu ya, apalagi kalau bau-bau, wah udah deh bisa habis Momi dimarahin. Nah jadi malah curhat deh. Nah ya udah, terus kalau kayak gitu tuh makanya buat aja pupuk padatan. Yang pupuk yang Momi buat itu di kompos bag itu suami Momi nggak pernah protes sama sekali, karena memang nggak bau sama sekali. Karena Momi selalu menjaga keseimbangan antara unsur karbon dan unsur nitrogennya. Apa itu unsur karbon nitrogen? Silakan lihat lagi ke video pembuatan kompos dengan kompos bag atau video panen kompos dalam skala besar. Silakan lihat lagi videonya, karena Momi tidak akan mengulang-ulang itu setiap saat ya. Boleh nggak Momi dikasih daun kering ke dalam
ember pupuk organik cair. Nah, kalau kata Momi sih ini, Momi itu selama ini punya berbagai macam komposter ya. Dari mulai pupuk organik cair sampai pupuk padatan yaitu kompos bag dan juga pupuk buat kompos dengan kontainer plastik ya. Nah, kalau daun kering itu menurut Momi sayang banget kalau dibuat POC. Kenapa? Karena dia itu sumber karbon yang banyak sekali diperlukan dalam komposter padat seperti kompos bag, terus kontainer plastik itu ya, takakura atau apapun lah kalian metode kompos padatnya apapun ya, itu akan sangat memerlukan daun kering. Daun kering adalah sumber karbon di samping kardus, kertas, terus tanah itu juga sumber karbon ya, dan kardus telur itu kertas, koran itu tuh sumber-sumber karbon yang sangat-sangat diperlukan untuk membuat komposter padat ya. Seorang pekebun pasti punya komposter padat di rumahnya, dan seorang pekebun kecil seperti Momi, kebun kota seperti Momi itu pasti kalau nemu daun kering tuh senang banget. Karena apa? Karena Momi nggak punya daun kering di rumah, nggak ada pohon teman-teman, nggak ada pohon. Terus mau nyari dari mana? Pasti kan nyari dari luar-luar. Makanya ngelihat daun kering itu begitu berharga, makanya jangan dijadiin POC menurut Momi ya. Dan juga untuk apa? Pupuk organik cair itu hanya untuk sampah-sampah sumber nitrogen alias sampah-sampah dapur yang fresh, yang masih segar ya, seperti itu. Seperti kulit-kulit buah busuk, potongan-potongan sayur, bekas-bekas masak lah pokoknya ya. Bukan untuk sampah karbon alias daun-daun kering, kardus itu ngapain kamu masukin situ, nggak ada gunanya ya. Boleh nggak memberi limbah hewani ke POC, ke ember POC? Boleh ya, boleh banget. Kalian mau kasih apa, misalnya ee-nya ayam, misalnya ee-nya sapi, kalian punya sapi, kalian punya peternakan kambing, kotorannya banyak sekali kalian masukin ya boleh aja. Karena Momi udah bilang tadi, Momi punya video orang bule itu dia masukin ee-nya si ternaknya dia itu dimasukin ke situ ya. Kebayangkan baunya kayak apaan ya. Boleh. Apalagi yang ekstrim, misalnya ikan, udang, aduh itu amisnya luar biasa ya. Atau apa yang bangkai-bangkai yang mati gitu, ayam mati misalnya, ya boleh aja kalau kalian emang nggak enak dengan sesuatu yang kelihatannya sih jijik ya, tapi itu sangat bernutrisi untuk tanaman gitu ya, boleh aja ya. Jawabannya boleh. Boleh nggak POC-nya pakai air leri, air kelapa yang sudah lama sekali? Mau lama sekali kek, mau yang baru kek, boleh ya. Malah lebih bagus yang sudah lama sekali diperam, berarti dia sudah, artinya sudah terfermentasi alias sudah terurai lah nutrisinya itu menjadi apa istilahnya, unsur-unsur yang lebih cepat diserap oleh tanaman. Boleh banget ya. Bahkan kalau misalnya mau lebih ekstrim lagi, air urin boleh nggak? Boleh banget. Air urin kelinci kalian, kambing kalian, boleh banget. Air urin kalian boleh nggak? Boleh. Momi bilang di video itu Momi nyuci baju nggak pakai deterjen, lalu pakai apa? Nah ini nih ya, paling banyak ditanya orang, kok bisa masukin air cucian baju ke ember POC? Momi mencuci baju itu sebenarnya ini enakan dibuat video tersendiri, jadi supaya kalian mungkin siapa tahu ya ada yang terinspirasi tidak memakai deterjen, mencuci baju di mesin cuci, lumayan kan bisa mengurangi pengeluaran kalian sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu. Nah tapi nanti deh Momi ceritain dulu, pokoknya Momi itu nggak pakai deterjen selama mencuci baju di mesin cuci gitu ya. Momi cuman pakai air ya, nggak pakai kelerak, nggak pakai sabun-sabun organik itu apalah ya, pokoknya itu nggak ya. Momi cuman cukup pakai air. Dulu Momi itu pakai garam krosok teman-teman untuk mencuci baju. Cuman Momi lihat-lihat ya, dulu juga sebelum garam krosok tuh ada lagi tuh yang bola, tahu nggak sih, bola mesin cuci, pokoknya diklaim itu ramah lingkungan ya, dimasukin bola gitu ke dalam mesin cuci, itu bertindak sebagai pencucinya lah, pokoknya nggak pakai deterjen sih, cuman pakai bola-bola plastik gitu, apa ya aku lupa ya. Nah itu aku udah menghentikan cara-cara itu karena apa? Karena udah Momi buktiin sendiri nyuci dengan air aja di mesin cuci sama teman-teman ya. Makanya takutnya sebelum-sebelumnya itu Momi sugesti doang,
ini bersih ya, padahal nggak pakai alat-alat itu, nggak pakai garam krosok, nggak pakai bola-bola tadi juga ternyata sama segernya baunya ya. Untuk pakaian-pakaian tertentu seperti ada noda-noda itu tentu Momi perlakukan terlebih dahulu. Momi rendam dulu di satu ember ya, di satu ember terpisah ya. Nah itu direndam seharian, semalaman. Jadi besoknya Momi sikatin yang ada noda-noda, biasanya sih hilang pakai air doang, beneran teman-teman dicoba aja ya. Tapi ada noda-noda juga yang bener-bener nggak hilang, jadi terpaksa pakai sabun cuci dikit lah, sabun mandi dikit. Nah gitu-gitu digosok-gosok dikit, udah langsung semua masuk ke mesin cuci, digiling pakai air aja, kayak gitu doang teman-teman. Tapi Momi belum bisa lepas deterjen 100%. Momi masih mencuci mukena putih, baju-baju putih itu masih pakai deterjen teman-teman ya. Ada yang nanya lagi pupuk organiknya ya, POC-nya apabila disimpan di jerigen atau di wadah lain dalam waktu yang lama, apa mengurangi kualitasnya? Enggak teman-teman ya, seperti tadi Momi sudah mengulang-ulang, tidak ada expired date. Jadi malah semakin bagus tuh sampah organik direndam lama-lama di dalam ember, malah semakin bagus nutrisinya. Sampah rebusan jamu herbal, apakah bisa dibuat pupuk organik juga? Bisa banget, pokoknya apapun yang dari tanah ya, tumbuh dari tanah, asal nggak kayu-kayu gede ya, batang-batang kayu gede aja kamu masukin situ ya bisa lama banget teman-teman. Bisa sih, cuman lama banget kan terurainya ya. Lebih baik batang pisang yang lembut itu ya masih oke. Kalau yang batang tebangan pohon, waduh mau berapa ember ya buat POC dari batang pohon ya. Iya boleh ya, jamu herbal sangat bagus sekali. Nah kalau pakai sisa-sisa makanan, nah masakan daging kayak bakso, nugget, bisa nggak dimasukin juga? Bisa juga teman-teman, bisa, silakan aja ya, nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa ya, masukin. Cuman kalau kalian jijik nanti ada nasi melayang-layang, sosis melayang-layang, ya udah sih masukin aja ke komposter padat kalian gitu, atau nggak kasih aja kucing gitu ya, gampang gitu. Apakah ada expired date POC? Nah, tidak sama sekali ya. Jadi seperti yang tadi yang sudah Momi ulang-ulang, semakin lama semakin baik ya nutrisinya, maka tidak ada expired date dari pupuk organik cair. Kalau air kolam boleh nggak dimasukin sebagai airnya pupuk organik cair? Wah, oh iya, terus ada lanjutannya, kan lele makanannya pelet gitu. Nggak apa-apa sih menurut Momi ya, masukin aja ya air kolam. Bahkan air kolam itu sendiri bisa menghidupi sayur kangkung ya di aquaponik gitu ya. Orang kan sering budik damber, budidaya ember, budidaya lele sekaligus kangkung di ember. Itu bagus banget air kolam, kalau ada masukin aja teman-teman ya. Kalau kalian nguras kolam males buang-buangnya, buang ke ember tuh, jadiin POC sekalian, cemplung-cemplungin sampah organik kalian ke situ. Waduh, kebayang nutrisinya bagus banget ya. Nah pertanyaan berikutnya adalah, Momi boleh nggak pakai EM4 untuk tambahan POC-nya? Nah, jawabannya adalah boleh banget. Kenapa? Karena EM4 itu kan adalah bakteri. Nah dengan menambahkan bakteri tambahan berupa EM4 ke dalam ember POC kita, berarti tentara yang bekerja untuk menguraikan sampah organik yang ada di dalam ember POC itu berarti semakin banyak dong. Nah berarti boleh banget, malah makin bagus juga ya. Nah kenapa Momi nggak pakai E4? Kenapa? Karena E4 ya harus beli, ngapain ya kan? Kan kita sudah bisa mendapatkan bakteri itu dari sampah-sampah kita yang busuk ya, sampah dapur, kulit-kulit buah yang busuk, itu semua sudah mengandung bakteri yang sangat-sangat banyak. Nah apalagi kalau kalian masukin kulit telur segala macam ya, terus juga rumput-rumput yang masih hijau itu bakteri-bakterinya pasti berbeda-beda lagi ya. Dan itu udah lengkap deh menurut Momi ya. Dan juga ngapain sih Momi nggak perlu pakai gula merah, gula pasir, itu menurut aku nggak perlu. Ngapain gitu ya, udah dibilang kan karena POC-nya orang bule itu sangat-sangat simpel, yaitu dia mencemplung-cemplungkan maaf, materi-materi organik ke dalam air. That's it, cuman itu intinya ya, nggak perlu pakai tambahan gula-gula. Ya boleh juga sih kalau kalian mau tambahin gula, itu lebih baik karena bakterinya pasti lebih senang ya, mungkin karena makanin gula ya, daripada beli gula pasir, daripada beli molase, daripada beli gula merah untuk ngasih makan bakteri. Ya lebih baik kita kasih buah-buahan busuk tadi, nasi basi ya. Itu semua adalah sampah yang selama ini kita nggak tahu potensinya tuh luar biasa teman-teman ya.
ember ditaruh di tempat teduh atau bisa nggak ditaruh di bawah matahari. Nah, ini kembali ke kalian mau nggak ember plastik kalian awet? Itu aja. Kalau kalian mau awet ya jangan kenain matahari, masukin aja di bawah teduhan, masukin ke rumah kalian kayak yang gudang kayak siapapun yang nggak tidur di situ gitu kan. Ya udah, jangan ditaruh di bawah matahari. Ya boleh aja di bawah matahari, cuman kan nanti ember, namanya ember plastik gitu, itu pasti punya itulah, retak lama-lama kalau kena matahari ya nggak apa-apa gitu. Dan juga kalau di tempat di bawah matahari, di bawah hujan, ya pastinya perlu tutup ya, supaya air hujan nggak masuk, nanti tempias dong, airnya keluar semua POC-nya kan. Nah, bolehkah ember ditaruh di luar kena panas dan hujan ya? Sama kayak tadi ya. Ya, pokoknya tergantung dengan kualitas embernya. Nanti embernya rusak kalau kena matahari. Oke teman-teman, sepertinya sudah ya, udah mau dijawab semua dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar pupuk organik cair Momi. Semoga kalian puas dengan tanya jawab kali ini. Jika ada yang kurang puas, silahkan kalian komen berikutnya. Mungkin kedepannya Momi akan membuat video lagi cara refill sampah organik Momi lagi ya, yang sudah kosong itu. Nah, sekarang Momi mau memperlihatkan ke kalian bagaimana Momi memperlakukan ampas pupuk organik cair itu ya teman-teman ya. Nanti kita lihat. Nah, nanti mungkin kedepannya Momi akan membuat kembali video mengenai pupuk organik cair, bagaimana cara Momi merefill lagi ya. Kalau kalian mungkin belum puas gitu ya, nanti Momi mau refill lagi, mau mulung-mulung lagi, mau hunting sampah lagi di luaran, kulit nanas gitu, kulit pisang ya, dari abang penjual nanas madu tuh banyak banget. Itu Momi mau kumpulin bahan-bahannya dulu, lalu kita buat lagi dari nol ya, dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini berguna dan menginspirasi kalian untuk semakin semangat membuat pupuk organik cair, semakin semangat memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekitar kalian, sampai kalian tuh mengubah pandangan kalian kalau ngelihat sampah-sampah, tumpukan sampah-sampah, buah-buah busuk di pasar itu tuh kayak kalian ngelihat segumpalan emas gitu ya. Sampai kayak gitu. Jadi ya udah, sampai bertemu di episode berikutnya ya teman-teman. Semangat, tanam apa yang kamu makan dan makan apa yang kamu tanam, dan jangan lupa jaga bumi, cintai bumi ini teman-teman.